tadi kita bilang bakatnya bukan di situ. Kalau saya bukan orang seniman, saya bukan orang seni, katakan orang tua yang tidak seni, saya mau melihat saya anak bakat seni bagaimana? Nggak bisa sih sebenarnya, karena itu kan itu naluri dari pertumbuhan anak-anaknya juga, dia maunya seperti apa, karena kan bakat dan minat itu banyak juga sih yang beda-beda waktu Artinya kecilnya. belum tentu saya suka coret-coret, lantas saya berbakat itu belum tentu ya. Belum tentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat-sahabat Basmar di channel Basmar Academy. Kali ini kita akan membahas tentang ngobrol-ngobrol ya, ngoceh-ngoceh dengan kartunis di Makassar. Tapi kita tidak berbicara tentang kartun, kita berbicara tentang masa anak-anak belajar. Sekarang kan di rumah kita belajar. Nah, yang repot itu kadang-kadang orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk menggambar atau mewarnai. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menggali hal yang menarik dari Pak Among ya. Saya manggilnya apa nih Pak? Apa biasanya? Among saja. Among Bungsu. Nah, Bungsu, ini saya mau tanya dulu ini. Biasanya orang tua itu bingung. Ya. Coba gimana itu yang mana dimaksud dengan menggambar, yang mana dimaksud dengan mewarnai? Nah, bisa enggak dibedakan? Gimana itu, Pak? Basicnya sih kalau untuk tingkat umur, beberapa tingkat umur anak-anak itu biasanya kalau untuk kategori 2 tahun sampai 5 tahun, kadang itu kita lebih kategorinya mewarnai, karena 2 tahun ya mewarnai ya, sampai 5 tahun itu batasnya mewarnai. Karena dia kan basically-nya paling bagaimana anak-anak di bawah umur itu masih suka sebuah warna-warna dan menimpahkan sebuah coret-coretan pada pola yang akan disediakan, artinya terstruktur. Ya. Beda lagi kalau umpamanya kalau menggambar itu lebih lebih mengekspresikan sifat anak-anak itu ke kanak-kanakannya, bagaimana di alam fantasinya seorang anak kecil itu untuk menggambar. Kadang juga kalau kita temukan di rumah, kadang itu Pak ya, biasa di tembok dinding, tembok dinding itu penuh dengan coretan. Nah, sebenarnya itu kan anak-anak itu butuh media bagaimana dia untuk menggambar dengan pola. Tapi karena itu tidak bisa dipungkiri juga bahwa itu tidak bisa dilarang, karena itu sifatnya anak-anak suka mencoret-coret. Kita memfasilitasi berupa media kertas atau apa, dia difasilitasi dengan sederhananya pensil atau krayon atau pastel, dia bisa mencoret-coret di tempat media, tidak lagi di tembok. Tapi itu tidak bisa dilarang karena memang sifatnya anak yang tinggi alam fantasinya, mewarnai, mencoret-coret, ada istilahnya juga coreng-moreng seperti itu ya tingkatannya. Kalau lebih lanjut lagi 5 tahun ke atas, dia sudah sudah memikirkan alam fantasi berwujud. Nah, jadi berwujud, dia bisa menggambarkan sebuah alur cerita sesuai dengan ekspresinya, memorinya yang dia salurkan ke media gambar. Jadi kita biasa kadang temukan gambar anak-anak itu dia menggambarkan sebuah rumah, akan tetapi dia cuman atap tuh, tapi belum ada lebih mengarah ke dimensi. Itu tadi. Nah, kadang-kadang kan ada orang tua yang parno itu loh, takut itu. Pak, ini gimana kok gambar anak saya ini kok matanya besar gitu, atau itu bagaimana itu? Kondisi memang pada psikologi anak itu di umur-umur tertentu dia belum bisa membedakan umpamanya secara anatomi, secara gravitasi, besar perbandingan benda-benda yang lain. Itu secara intuisi saja dia menggambar, matanya senang-senangnya saja dia. Yang penting ada memorinya, apa yang dia tangkap, di situ dia gambar. Ya, terus kan ada biasa itu. Bapak saya menggambar pesawat, tapi bukan pesawat. Ya. Bagaimana itu? Kalau atau gambar pohon, ya, tapi ya semacam itu sih. Sebenarnya
motorik anak-anak itu yang jalan itu sebenarnya tidak ada edukasi sih sebenarnya secara tidak langsung ya, umpamanya diperkenalkan biasanya kan alat-alat peraga atau alat-alat edukasi dicontohkan bahwa kalau umpamanya awan itu warna apa, terus anatomi pohon itu warna apa, tapi mungkin lebih mengarah pada ekspresi si anak itu mau menggambar apa, walaupun kadang sih sebenarnya kita tahu bahwa tingkat umur anak-anak itu yang meluap-luap imajinasinya, alam fantasinya itu sampai beda yang dia ungkapkan secara lisan, tapi motoriknya beda menggambarnya. Itu tidak masalah ya? Tidak masalah. Yang penting kita fasilitasi saja. Oh apa ini anak? Yang penting anak-anak kan bermain. Ya. Bermain sih sebenarnya. Nah, sekarang kan ini umur berapa tadi? 5 tahun ke bawah ya? 2 tahun ke bawah kamu. Sekarang kalau saya sebagai orang tua, untuk memfasilitasi anak-anak, sebaiknya alat apa dulu yang saya berikan untuk di bawah 5 tahun ini? Kalau anak untuk menggambar dulu ya, kan? Mewarnai. Kalau mewarnai, kita juga kan alat menggambar itu, alat lukis atau alat mewarnai itu kita lihat juga ada yang non toksik, ya, artinya beracun. Karena kan kita tahu anak-anak juga, siapa tahu dia sedang main atau dia bisa kasih masuk dalam mulut. Nah itu kan kita betul-betul pilah yang mana yang aman untuk anak-anak, yang mana yang tidak. Jadi sama kayak cat air, pastel atau krayon. Jadi kadang-kadang itu juga anak-anak sebenarnya kalau anak-anak itu kalau lihat sebuah warna itu, semua kita tahu kalau warna itu pasti anak-anak riang, walaupun tidak sesuai dengan realitasnya pada sebuah warna, tetapi anak-anak juga itu kalau mewarnai secara naluri saja, secara ekspresi saja, daya fantasinya seperti ini. Kadang juga kalau lihat kita mewarnai artinya yang basic betul, biasa kadang anak-anak kalau mewarnai semaunya saja. Kadang kalau umpamanya warna awannya mau warna merah ya sah-sah saja kan, itu kan memang ekspresinya pada saat itu, momen itu dia maunya ini, tapi kan tergantung juga sih sebenarnya psikologi anak, sama dengan yang di dunia profesional atau apa. Kita itu ekspresi pada sebuah saat menggambar atau melukis itu tergantung dari perasaan pada saat dia menggambar atau mengekspresikan. Kan beberapa aliran itu biasa yang kita tunjukkan, ada juga bagaimana dia bahasa warna itu bisa menyimbolkan sesuatu, membahasakan sesuatu, apa yang pelukisnya mau ceritanya. Iya. Nah sekarang begini, kalau ditawarkan nih orang tua, misalkan kalau saya antara pakai pensil, kemudian ada pastel atau krayon, saran tak apa kalau untuk orang tua di masa di bawah ini, umur-umur? Kalau 2 tahun sampai 5 tahun sih lebih kecenderungannya bagaimana anak-anak itu suka dengan warna, dan bahannya juga rata-rata dia hasilnya cemerlang. Kita biasanya pakai krayon. Pastel ya. Pastel. Ini orang tua tuh kadang bingung, yang mana krayon, yang mana pastel. Bedanya di mana itu? Kalau krayon sama pastel, kalau krayon itu bahannya yang ada kandungan pada satu pastel itu biasanya dia tergantung dari kandungan. Ada yang kalau krayon itu dia lebih kandungannya banyak lilin. Jadi kalau krayon banyak lilinnya. Dan warnanya juga tidak terlalu cemerlang. Jadi agak buder-buder ya. Ya burak-burak ya gitu ya. Kalau pastel itu kan ada campuran, ada bahan minyaknya dan warnanya juga solid. Jadi itu apalagi memancing minat anak-anak untuk mengkreasikan sebuah warna. Nah, kalau disuruh anak-anak memilih, orang tua membelikan, mana lebih disarankan? Krayon atau pastel? Kalau untuk memang dia cuman memang artinya anak-anak kan biasa ada yang 2 tahun atau apa, dia cuma untuk mencoret-coret saja ya, amannya sih krayon dulu Krayon dulu basic, betul-betul untuk bagaimana supaya kan krayon juga itu tidak terlalu bagaimana ya. Tapi kalau untuk dia sudah memang minatnya sudah tinggi, sudah dikenal, Caca
cara garisnya seperti apa, cara mewarnainya, cara mencoretnya seperti apa, bisa lanjutin ke pastel. Nah, itu sudah alatnya ya. Sekarang misalkan kertasnya ini, biasa orang tua bingung juga membelikan kertas yang bagaimana. Untuk misalkan saya sudah milih krayon dengan pastel, ayo kertasnya gimana itu biasanya? Kalau kertas kan saya rasa umum sih, umum. Cuman kita bagaimana di setiap waktu itu kita selalu siapkan. Banyak kok, ada yang kertas karton. Nah, ada juga biasa sih yang dibeli di toko alat tulis menulis itu. Ada yang berbagai ukuran, ada yang A3, ada yang A4. Jadi kalau untuk medianya jangan lupa juga sekarang itu kan sudah banyak di internet tentang pola-pola sisa, bisa di-download lalu di-print untuk bagaimana anak-anak bisa mewarnai, melatih. Sebenarnya melatih apalagi keuletan, ketelatenan, bagaimana mengkombinasikan warna di situ anaknya. Tapi bagusnya itu lebih bagus juga kalau umpamanya kita menyiapkan dia pola. Jadi setiap buku gambar itu kita siapkan, memang kita printkan atau cetakkan beberapa pola. Jadi sisa dia untuk minggu ini umpamanya gambar buah umpamanya. Terus gambar binatang. Itu juga secara tidak langsung mengedukasi anak-anak bahwa mengenal ini hewan, ini buah. Warna walaupun mungkin awal-awalnya tidak terlalu bagaimana, akan tetapi sudah ada edukasi bahwa untuk mengenal buah itu seperti ini, mengatur keteladanan, bagaimana dia bersih dan segala rapi, mengikuti garis-garis itu kan melatih motoriknya anak-anak juga. Nah, tadi itu garis-garis kita bicara, ada anak-anak kadang-kadang menggambar itu ngomong nangis dia kalau keluar garis, kayak itu kecewa kan, betul dia. Itu juga sih sebenarnya di pola treatment kan ada biasa juga yang masuk di sekolah-sekolah TK atau sekolah apa, biasa kan gurunya untuk menekankan bahwa jangan keluar garis. Ya, enggak boleh, karena anak-anak itu enggak bisa terkungkung pada sebuah garis begitu seenaknya. Artinya kan ada edukasi bahwa kalau keluar garis itu tidak bagus, makanya kurang rapi ceritanya. Bukan berarti salah. Bukan berarti jadi salah. Kan itu kecewa biasa itu dia sampai dia tidak mau lanjutkan lagi. Menghapus juga nggak bisa. Tapi kan itu, kalau seni menggambar melukis itu ya fine aja. Betul ya. Nikmatin aja. Betul. Kan saya juga mulai dari kecil sampai sekarang, ya alhamdulillah masih enjoy kalau menggambar aja. Bukan sesuatu yang apalagi harus tertekan, karena seni itu kita lepas dari kekanan itu bagaimana caranya kita menikmati sebuah kegiatan, sebuah aktivitas. Ya semuanya sih secara umum sih kalau seni itu bagaimana menikmati aktivitasnya aja. Jadi minimal orang tua itu tahu ya peralatan, kemudian kertas termasuk apa ya. Tapi kalau di tingkat tadi kan sudah lebih bagus krayon ya daripada pastel untuk anak awal-awal awal 2 tahun sampai 3 tahun. Ya kalau untuk edukasi lagi 4 tahun 5 tahun ya dibelikan pastel. Terus kan ada itu kalau saya lihat lomba-lomba ini, dia kasih perak, dia kasih apa itu gradi, apa itu yang mengkilat-mengkilat? Glitter. Kasih gitu. Bagaimana ini? Kalau itu apa sih sebenarnya, itu bawaan dari tempat kursusnya, yang tambahan glitter. Tempat kursusnya itu yang mengisyaratkan seperti itu. Tapi sebenarnya secara umum kalau biasa saya menjuri, baik itu apalagi lokal atau tingkat nasional, saya lebih mengarah pada bagaimana mengekspresikan anak itu kreativitasnya, dia mengolah sebuah panel sederhana, dia gambar yang pola sederhana sehingga beragam, dia bentuknya seperti apa, cara berceritanya seperti apa. Tapi satu sisi lagi bahwa kalau kita menilai gambar anak-anak itu jangan kita menilai secara dewasa kita harus jadi anak-anak dulu untuk menilainya. Kalau yang glitternya itu atau apa, otomatis kan kalau menurut saya itu menilai secara dewasa. Itu teknik. Tapi kan susah juga bagaimana kita kan di sini sebenarnya kita melihat tingkat ekspresinya anak-anak, tingkat kreativitasnya seperti apa. Tapi kalau umpamanya glitter atau apa itu kan itu sebagai tambahan efek, variasi. Itu bawaan biasanya sih di tempat-tempat kursus biasa yang sering saya dapati. Mungkin senang dia karena ada mengkilat, ada. Kadang juga biasa itu anak-anak cewek, glitter begitu. Senang dia.
Nah, kalau itu tadi kita sudah dapat kalau kita menggunakan mewarnai ya. Iya, iya. Sekarang yang berat ini kan menggambar, Pak. Ya. Nah, sekarang ada nggak tips-tips buat orang tua ketika dia mencoba untuk yang mendampingi anaknya menggambar? Ya. Ada nggak yang awal-awal, kemudian pada tingkat basic, tingkat Iya. advance gitu ya? Kalau sering sih, kalau untuk apalagi perlakuan untuk anak-anak memang gemar menggambar, itu cuman didampingi bagaimana caranya storytelling bahwa dia bercerita, gambarnya bercerita. Kan rata-rata anak-anak dia butuh apalagi memori, bagaimana menceritakan sesuatu. Kadang kan biasa kalau di tema-tema lomba biasanya itu pamannya Indonesia sejahtera, indahnya alamku atau apa, dia bercerita seperti itu. Tapi kalau untuk edukasi, untuk pendampingan anak itu lebih dibiarkan dia berekspresi. Kalau umpamanya supaya dia lebih terkontrol, kita ajak diskusi. Kira-kira mau kamu gambar apa umpamanya ya. Tapi kita bertanya itu tidak menekankan bahwa coba aku gambar ini. Dia lebih, kita menggali saja apa kayak dia mau gambar. Kalau umpamanya ini kita temani, kita gilir lagi bagaimana dia mengeksplor, dia punya alam fantasi. Coba kalau umpamanya sekolah, apalagi di desa ada ada sawah, ada hutan, ada kelapa yang hijau-hijau seperti itu ya ide sih. Kalau sawah itu kan harus ada padinya, itu kan mengedukasi lagi. Kalau umpamanya di hutan ada kelapa, apalagi ada sungai, gemercik sungai, ada kampungnya harus hijau. Tapi kita bawanya bagaimana menggiring dia lebih mengeksplor lagi supaya ada jalannya, tapi tetap itu didampingi dan difasilitasi bahwa ini bahannya, tapi tidak apa-apa, biar alat-alat sederhana saja, yang penting dia bisa mengekspresikan apa anunya. Nah, kenyataan di lapangan kan begini, misalkan ikut lomba. Iya. Temanya tentang Indonesia merdeka. Iya. Bagaimana menurut tak semacam itu? Artinya berarti anak tadi yang kita bilang kan biarkan misalkan dia mengekspresikan fotonya. Tapi misalkan anak-anak dan umur, biasanya kan kalau umur menggambar di atas kelas 6 ya. Kelas 6. Ya, di atas kelas 6. 5-6 dia sudah mulai menggambar. Bagaimana? Itu sah-sah saja atau bagaimana? Sah-sah saja. Itu sebagai bagaimana memancing cara pandang nanti peserta itu, bagaimana dia melihat Indonesia indah ceritanya. Tapi dengan atas persepsi mereka masing-masing, semuanya sah. Apalagi apa dia yang mana. Sisa kalau umpamanya pada event lomba ya beda. Kalau untuk mengedukasi sama lomba itu kan beda. Ada klasifikasi tertentu bahwa yang dinilai itu apanya, kreativitasnya, tingkat apalagi ketajamannya mendekati temanya, bagaimana ide yang brilian seperti itu. Artinya kan kita cari-cari bagaimana sih cara pandang. Walaupun sebenarnya semuanya sah-sah saja mengekspresikan atau cara pandangnya kan, tetapi kita lihat lagi kreativitasnya. Artinya kadang juga umpamanya melihat contoh kasus saja, umpamanya kita semuanya menggambar pisang umpamanya kan. Semuanya menggambar pisang, tapi dari 10 umpamanya sampai 20 peserta, semuanya cara memandang pisang itu pasti beda-beda. Jadi sisa bagaimana memang kita biasa ada momen tertentu bahwa melihat ini yang unik. Kita kan kreativitas itu kita biasa yang uniknya kita. Kalau umpamanya yang umum ya biasa-biasa saja, tetapi cara pandangnya itu sama dengan di fotografi itu angelnya biasa, cara pengambilan gambarnya, terus penambahan actionnya, visualnya bagaimana, permainan kreativitas bentuknya, permainan kreativitas warnanya, walaupun nantinya kita juga perhitungkan teknik pada saat dia coloringnya. Nah sekarang itu kan biasa ikut lomba-lomba ini anak-anak, biasa menenangkan anak-anak itu untuk dia kecewa karena gagal juara atau tidak menang. Ada nggak tipsnya? Bagaimana itu? Ini kan biasa kesian itu. Orang tua stres contohnya yang biasa yang sering di event biasanya. Sebenarnya biasa saya sampaikan bahwa kalau umpamanya pada saat dia menggambar atau apa, coba di-clearkan jarak peserta sama ibunya. Itu kan biasa seperti itu. Karena kadang juga begini, kalau dia dekat sebenarnya anaknya terganggu.
Bukan untuk menolong sih sebenarnya, nah yang terganggu karena selalu dia minta support atau minta pandangan. Kalau warna ini apa? Itu kan yang mengambil waktu. Jadi dibiarkan saja dia biasanya seperti apa. Adapun juga nanti umpamanya, artinya kan tetap pasti anak-anak itu down kalau tidak juara. Tetapi saya dulu pernah waktu masih kecil juga ikuti lomba. Saya ikuti tingkat umum tapi saya masih SMP. SMP 2 hari. Lomba begitu. Saya sudah lomba lukis, saya cuman modalnya cat air sama kertas. Pada saat itu, saya menggambar ini lomba ini. Karena waktu kecil itu kalau ada event itu orang tua saya biasa ngantar pakai naik motor ke sini. Saya lihat, wah ini dari desa terus masuk ke tingkat kabupaten sampai kota Madia. Saya lihat, wah ini ada perkembangan kayaknya nih, saya belajar begitu. Setelah saya lihat, oke lah, memang paling dapat juara juara 3 atau juara 4 biasanya. Tapi di situ kita ada diedukasi bahwa perkembangan mewarnai itu ini, alatnya ini. Jadi itu mengapresiasi anak-anak. Oh iya, mungkin kalau bapaknya anak-anak tidak juara, kita mungkin masih bisa coba di tempat lain, tapi kita harus latih lagi. Kira-kira kekurangannya bukan kesalahannya, kekurangannya kita mungkin di sini. Coba kita pasti bisa di tempat lain umpamanya di event selanjutnya kita nanti kita belikan umpamanya kita bahan kertas yang seperti yang juara itu umpamanya. Mungkin bagus kertasnya atau pastelnya yang lebih bagus umpamanya. Walaupun sebenarnya dibelikan itu dengan pastel yang sama sih sebenarnya pakai sekarang, tapi kan punya cuman mereknya atau beda atau apa, itu motivasi sih sebenarnya supaya kita, karena anak-anak juga itu kita ajari dia untuk kenal seni sebenarnya, bukan untuk dia bikin stres atau apa. Iya, dia bisa menyalurkan ekspresinya, bakatnya ya. Bakatnya. Tapi banyak juga sih sebenarnya kadang di kota-kota besar atau apa mengkursuskan anaknya yang menggambar, tapi sebenarnya bakatnya bukan di situ. Iya, tapi kan kecenderungan memang anak-anak itu suka mewarnai, suka menggambar, suka mencoret-coret. Tapi bukan bakatnya dari situ, karena kita lihat juga potensinya anak-anak, tidak bisa juga dipaksakan dia harus pintar begini. Yang penting di era-era begitu dia bagaimana mengungkapkan ekspresinya. Kalau tadi kita bilang bakatnya bukan di situ, kalau saya bukan orang seniman, saya bukan orang seni, katakan orang tua yang tidak seni, saya mau melihat saya anak bakat seni bagaimana? Nggak bisa sih sebenarnya, karena itu kan itu naluri dari pertumbuhan anak-anaknya juga, dia maunya seperti apa, karena kan bakat dan minat itu banyak juga sih yang beda-beda waktu kecilnya. Artinya belum tentu saya suka coret-coret, lantas saya berbakat itu belum tentu ya. Karena juga paling banter, paling juga dia suka sebagai apresiator saja. Apresiator saya lukis, cuman kemampuan biasa. Kadang juga pengen begini, tapi sebenarnya kalau di dunia sini sebenarnya kalau secara keabsahannya tidak ada yang paten bahwa seni lukis itu harus bagus, harus indah atau apa, karena kan seni itu tergantung dari bagaimana ekspresinya seseorang. Iya, tidak ada bilang ini umpamanya mau dibandingkan ya bahwa ini yang gambar bagus, ini yang tidak. Cuman kan di tatanan estetika mulai dari anatominya, bentuknya memang ada patennya kan, tetapi kalau secara umum itu sesuai dengan ekspresinya orang itu yang dilihat dari situnya. Karena apalagi perkembangan seni sekarang tambah hari tambah sekian banyak ide-ide brilian yang keluar, sehingga perkembangan corak dan ragam teknisnya seni rupa itu khususnya berkembang sekali. Jadi berarti tadi kalau saya bisa dapat pelajaran dari Om Among, untuk anak-anak kita ngajarkan dulu mewarnai ya. Tahap pertama warna dulu, kemudian nanti baru menggambar. Mengenai dia mencoret-coret biarin aja ya. Biarin saja dulu ya. Itu memang manunya, apalagi tahapannya memang dia memang di siklus anak-anak itu dia coret-ngorek, dia coret-coret saja. Sama dengan pamannya belajar menulis, itu kan coret-ngoret dulu. Belum terbentuk apakah dia bentuknya A atau apa. Itu kan apalagi bertahap ceritanya. Nanti dia betul-betul baru mengenal
bentuknya, baru mengenal dimensinya, baru dia mengenal anatominya, baru diarahkan, oh kalau untuk komposisi seperti ini, bentuknya seperti ini. Karena kadang juga kalau menggambar anak-anak itu di umur-umur awal itu kadang kalau dia menggambar situasi semuanya tidak ada gravitasinya. Nah, kadang semuanya alatnya terbang, malah umpamanya biasa kita lihat kalau gambarnya anak-anak lebih besar orangnya daripada sekolahnya, malah padinya kelihatan dia bentuk V saja. Ya, kadang juga penempatan gambar padi sama burung yang terbang itu cuman posisinya saja yang beda, simbolnya sama. Ada juga itu yang biasa anak-anak ketika mewarnain tiba yang di area luas kayak kehilangan mood, ada kehilangan gimana itu, kenapa itu? Ya artinya tingkat kejenuhannya sih sebenarnya. Kadang juga kalau dia di lomba-lomba karena ada yang mempunyai frame besar, ada yang frame kecil, karena kan daerah awan ini yang biasanya stres dia. Stresnya karena kan anak-anak juga tidak bisa juga lelah, bosan. Artinya rasa bosan anak-anak itu cepat. Kalau dia sudah bosan begitu. Tapi kan ada juga yang punya, disitulah membedakan biasa anak-anak yang mempunyai bakat atau memang ada dunia fantasi yang agak lebih daripada yang lain, itu dia bisa di daerah awannya itu biasa saja kan kita memberi pola yang kosong, tapi anak yang jeli atau anak yang punya kreativitas atau imajinasi yang lain, dia tambahkan pelangi, dia tambahkan matahari atau apa, di situ dilihat kalau kita biasa menjuri itu poin-poin yang tambahan pada saat kita menilai. Oke, terakhir ini Pak Om. Kira-kira saya sebagai orang tua nih, saya punya anak ada yang umur 2 tahun, ada 3 tahun, ada yang 5 tahun. Saran kita tuh, saya misalkan saya lihat ini ada anak berbakat ya. Bakat saya paham. Saya sebagai orang tua saya paham. Ada bakatnya ini anak untuk jadi. Saran tak bagaimana saya sebagai orang tua? Jadi sebagai orang tua, pertama itu tetap kita jangan mengkungkung anak-anak, membatasi bahwa dia tidak boleh begini, ada kotor, tapi kita memfasilitasi kira-kira apa menunya dia mau semuanya. Artinya ya kalau kita tidak sempat untuk mendampingi atau apa, karena juga kan ada tempat khusus atau privat untuk belajar piano atau menggambar itu kadang-kadang juga ada. Tetapi kita maaf saya potong dulu, disarankan nggak kalau usahakan ikut privat? Tergantung juga sih, karena kalau privat juga itu kan dia punya kurikulum tersendiri. Itu kurikulum yang mengikat sebenarnya. Tetapi kalau kita membelajarkan kita sendiri yang membelajarkan itu kan ikatan emosionalnya lebih kuat. Terus itu juga anak-anak juga bisa terkontrol apakah dia sederhananya seperti itu, kita mendampingi walaupun kita apalagi awam. Kita tahu bahwa seni rupa kita yang tidak tahu menggambar atau apa, kita memfasilitasi saja. Oh maunya apa? Oh cuma ini fasilitasnya, ini gambarnya. Coba mewarnai ini. Apalagi kan kalau dunia internet kan banyak sekali edukasi kalau secara privat di YouTube atau apa, kita bisa mencontoh itu yang step by step saja. Oh membimbing anak-anak seperti apa? Ya, oke. Sebelum kita akhiri, ini ada kan perkembangan teknologi sekarang. Ya. Anak-anak itu ada gambar terus ambil warna, ting ada ya biasa ya. Sebagai orang praktisi seni, bagaimana melihat semacam ini? Itu sebenarnya ada beberapa media ajar sih sebenarnya. Itu media ajar itu kalau di apalagi yang manual itu kan biasa ada yang kayak puzzle atau apa. Tapi kalau secara digitalnya itu kan anak menarik juga, apalagi kalau perkembangan sekarang itu semuanya digital. Itu sebenarnya puzzle yang didigitalkan sama dengan itu. Iya. Jadi secara psikologi dalam perkembangan bakat enggak masalah? Enggak masalah. Enggak masalah ya. Enggak masalah. Artinya dia walaupun misalkan dia ngambil warna ini tempelkan ke daun. Iya, tapi kan intinya edukasinya di situ adalah bagaimana mengenal warna dulu. Kalau daun itu seperti apa? Walaupun dalam strata cuman warna apa? Warna plak umpamanya hijaunya belum dia tahu dimensinya, nanti kedepannya baru kita maju lagi ke basic untuk yang gradasi yang mana, pencahayaannya apa supaya dia lebih realis. Tapi kalau untuk edukasi mengenal warna, mas kan biasa juga sebenarnya begini, ada yang
orang, oh kamu buta warna, bukan buta warna sebenarnya, dia tidak tahu warna. Oh gitu. Ya, bukan buta warna. Coba jelaskan dulu yang mana buta warna dengan data warna. Ya. Kalau buta warna memang ada apalagi ada kekurangan di kornea matanya itu, dia tidak bisa membedakan. Biasa umpamanya ada biru hijau biasanya itu ya, biru ada warna yang berdekatan, biasanya dia agak memilah-milah yang mana sih sebenarnya. Tapi di tes warna itu memang kan kita tidak disebutkan nama warnanya, cuman garisnya diikuti. Biasa ke psikologi, oh ini yang warna itu. Itu sebenarnya untuk membimbing saja bahwa yang mana warna dominan, yang mana warna yang ditunjukkan, itu untuk mengkalibrasi, apalagi melihat intensitas penglihatan kita, membedakan warna yang hijau tai kuda, hijau army, hijau apa, itu kan beda-beda anunya. Jadi cuma ditunjukkan. Kalau masalah dia tidak tahu warna itu ya saya rasa dari apalagi tergantung individunya, karena mungkin pengalaman tentang nama warnanya itu tidak ada. Tapi dia bisa membedakan yang mana warna hijau gelap, mana hijau terang, mana hijau toska atau apa ya, seperti itu. Ini ya kalau cerita tentang seni ini biar sampai 2-3 jam tidak habis gitu. Sahabat Basmar, banyak tadi yang diceritakan, saya panggilnya Om Among ya, Pak Among, tentang bagaimana anak-anak kita ini, terutama orang tua yang sekarang lagi dampingi anak-anak yang tidak sekolah ya, lagi belajar di rumah belajar di rumah. Nah, tadi apa yang disampaikan Pak Among banyak sekali ya, banyak mulai dari kita menggambar, mendampingi menggambar, terus mendampingi warnai, terus bagaimana memilih-milih warna, sampai ke peralatan disinggung sedikit, walaupun tidak banyak ya disinggung, tapi cukup untuk informasi bagi orang tua di rumah, untuk mendampingi anak-anak kita di rumah untuk mengembangkan bakatnya. Sahabat Basmar, mungkin ngocehan kita kali ini di sini dulu kita selesaikan di sini, karena ada beberapa hal yang menarik lagi nanti kita akan bincangkan lagi, terutama tentang bagaimana untuk secara psikologi. Jadi secara psikologi nanti pada video berikutnya kita akan lihat bagaimana perkembangan psikologi anak-anak. Kita berbicara dengan pakar psikologi tentang perkembangan anak. Tapi kali ini kita bicara tentang kreativitas anak, terutama bagaimana membuat anak-anak tertarik dengan menggambar, tertarik dengan mewarnai, dan segala dengan peralatannya. Saya pikir itu pesan Pak Among tadi. Biarkan anak-anak berkembang bakatnya, biarkan dia berkreasi, kita tidak perlu terlalu banyak intervensi. Yang jelas bagaimana anak-anak bisa berkembang dirinya, kreativitasnya semua. Itu saja dari kita. Sekali lagi terima kasih atas atensinya untuk channel Basmar Academy. Jika Anda senang silakan Anda subscribe, kita punya channel. Jika tidak suka juga boleh tidak suka, dan tapi dengan memberikan motivasi, memberikan saran pada kami, maka channel kita akan tetap jalan dan memberikan informasi tentang kreativitas. Itu saja, terima kasih, tetap semangat dan salam kreatif.